Yomina, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel gua Mustafa Ali. Oke guys, kali ini kita bakal membahas 5 anime ya. Bukan 10 anime, yaitu anime dengan MC isekai ya. Isekai nggak harem gitu. Ya, ini adalah anime favorit lu ya. Yang suka senyum-senyum sendiri pas nonton animenya, angkat tangan bro. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke listnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke list pertama. Satu, Dead Mars Kara, menceritakan seorang programmer berumur 29 tahun bernama Suzuki Ichiro. Pada saat tidur, dia tiba-tiba berpindah ke dunia isekai atau dunia game RPG. Dalam game tersebut, Suzuki memerankan tokoh bernama Sato yang berumur 15 tahun. Di dalam dunia game tersebut, Sato memiliki level yang sangat tinggi dan skill yang sangat banyak. Namun Sato memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya dari orang-orang. Sato berencana untuk hidup damai dan bergaul dengan orang-orang ya. Akankah kehidupan Sato berjalan dengan lancar? Dua, Isekai Mao to Sokan. Bayangin bro, kalau lu ngeharem sama gadis elf dan gadis kucing ya, atau neko, ya enak banget sih jadi MC-nya. Gue sih juga mau sih. Menceritakan seseorang lelaki bernama Sakamoto Takuma. Sakamoto adalah seorang pro gamer dalam game MMORPG ya. Suatu hari Sakamoto dipanggil atau disummon ya oleh gadis elf dan gadis neko di dunia isekai. Dua gadis itu berencana menjadikan Takuma sebagai budak mereka. Namun karena kekuatan Takuma yang sangat luar biasa ya, situasinya pun berbalik. Justru kedua gadis itulah yang menjadi budaknya. Takuma pun dilanda kebingungan karena di dunia asalnya dia tidak pernah berbicara dengan para gadis. Karena panik, kata-kata yang keluar dari dalam mulut Takuma mengatakan dia adalah seorang raja iblis yang terkuat. Begitulah perjalanan raja iblis dengan dua gadis cantik pun dimulai. Tiga, Isekai wa Smartphone. Ini anime sih best isekai sih menurut gua. Anime yang menceritakan lelaki bernama Tomosaki Toya. Karena suatu kesalahan, dewa tidak sengaja mencabut nyawa Toya. Dan sebagai gantinya, Toya dikirim oleh dewa ke dunia lain ya, atau isekai. Toya juga bebas memilih satu permintaan, karena dewa telah membunuhnya ya. Nah, disitulah yang bikin otak gua traveling guys. Toya ini inginnya mau ngeharem kah? Atau Toya itu pengen overpower kah? Malah Toya itu pengen bawa HP ke isekai ya. Untungnya si dewa itu baik bro. Dia juga meningkatkan fisik atau sihir dalam tubuh Toya. Dalam kehidupan kedua atau isekai ya, Toya berteman dengan banyak tokoh penting. Ya bukan tokoh penting sih, tapi berteman dengan banyak gadis ya. Dia itu ngeharem di isekai ya, emang kampret nih MC, dan melakukan perjalanan untuk mengetahui rahasia peradaban dunia lain. Empat, Musaku Tensei. Anak kecil dan ngeharem cu, bikin iri anjing kalau nonton anime ini. Menceritakan seorang lelaki yang terbunuh dari kecelakaan di jalan. Seorang lelaki berumur 34 tahun ini bereinkarnasi ke dunia sihir guys, sebagai Redeus Greyat atau bayi yang baru lahir. Walaupun bayi, hasrat dan nafsu pun tidak dihilangkan. Jadi bayi itu otaknya ngeres guys. Anak kecil aja udah bisa ngeharem.
Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dalam kehidupan sebelumnya, Radius berusaha menjalani kehidupan barunya dengan lebih baik dan tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Lima, Tensei Shitara Slam menceritakan seorang lelaki bernama Mikami Satoru, lelaki yang tidak punya kehidupan ya, atau lelaki yang nggak punya tujuan untuk hidup. Ini terbunuh oleh perampok ketika sedang jalan-jalan di kota. Setelah itu Mikami terbangun dari dunia fantasi sebagai slime. Bang, kok slime sih? Slime kan lemah. Up. Dan remehkan slime di anime ini ya. Mikami diberi kekuatan oleh dewa sebagai slime dengan kemampuan skill yang unik ya, dan juga kekuatan yang sangat overpower pastinya. Dan slime itu juga bisa berubah menjadi manusia dengan kekuatan yang sangat overpower ya. Slime ini memulai perjalanannya sendiri ya, sebagai seorang slime yang baik hati menolong orang-orang. 6. Chon Cheption, The Lore Isekai atau The Real Harem Isekai. Anime yang bikin gue iri banget sampai banget-bangetnya ya. Bercerita seorang lelaki bernama Itsuka mendengar bahwa teman gadisnya itu hamil ya, tapi belum diapa-apain nih. Emang kenapa nih ceweknya ini? Dan setelah itu gerbang cahaya muncul dan mengangkat kedua orang ini masuk ke dunia fantasi ya, atau isekai. Tujuan Itsuki dibawa ke isekai adalah diberi tugas untuk menghasilkan anak bintang ya. Memang kampret nih MJ ya, selalu dapat untung mulu. Karena sekarang Itsuki terungkap menjadi orang yang ditakdirkan bertemu dengan gadis bintang ya. Dan sampai tugas-tugas selesai, Itsuki mungkin tidak bisa pulang ke rumahnya ya. 7. Outbreak Company bercerita seorang lelaki bernama Kanao Shinichi yang merupakan seorang otaku atau wibu elit ya. Kanao memiliki kekuatan istimewa dalam hal pemikiran yang luas tentang anime dan insting yang tajam. Suatu hari dia dipindahkan ke sebuah dunia fantasi atau isekai. Tugas Kanao adalah untuk berbagi ilmu atau mengajari orang-orang di isekai agar mereka bisa membaca buku ya, dan mengajari tentang sejarah otaku ya, atau wibu di dalam isekai, agar mereka dapat hidup saling berdampingan dan hidup dan tanpa harus saling bertarung. Dan disitulah banyak gadis yang menyukainya, dan perjalanan haremnya pun dimulai ya. 8. Mondaiji Tachi bercerita seorang lelaki bernama Yu Kasukabe ya, dan seorang perempuan bernama Isayoi Sakamaki dan Asuka Kudo. Mereka adalah remaja luar biasa yang diberkati kekuatan yang disebut juga dengan psikis. Suatu hari mereka secara tidak sengaja menerima amplop aneh ya, yang dikenal sebagai Litter Garden. Mereka pun masing-masing dikirim ke isekai melalui amplop aneh itu. Ketiga orang itu pun masuk ke isekai ya, dan disambut oleh seorang gadis kelinci bernama Kurosaki. Kurosaki pun menjelaskan bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mengikuti permainan ya. Permainan taruhan khusus yang menggunakan kekuatan mereka untuk bertarung. Akankah mereka dapat memenangkannya? 9. Kono Subarashi, the best komedi isekai terbaik sih menurut gua. Anime yang sering dibandingin sama anime Grand Blue ya. Siapa anime yang komedinya itu paling lucu di antara anime itu?
Bercerita seorang MC lelaki bernama Sato Kazuma. Suatu hari Sato Kazuma tidak sengaja terbunuh karena menyelamatkan seorang gadis. Kemudian ia terbangun dan melihat bahwa ada wanita cantik bernama Aqua yang mengaku sebagai dewi di depannya. Kazuma pun diberi dua pilihan ya, untuk meneruskan ke surga atau dihidupkan kembali di dunia fantasi. Setelah Kazuma memilih dunia fantasi, Dewi Aqua pun menugasnya untuk mengalahkan Raja Iblis di dunia isekai dan membiarkannya untuk memilih senjata sesukanya. Akhirnya Kazuma malah membawa Dewi Aqua ya. Di kehidupan fantasinya, Kazuma bertemu dengan banyak teman bernama Megumin dan Darkness ya, yang satu anggota party dengannya. Akankah anggota party Kazuma dapat mengalahkan Raja Iblis? Kai Fuku Jutsushi. Harechi bang, Harechi. Ya anjing, ini anime Harechi-nya. Anime yang hampir setara dengan kucing Poya. Bercerita seorang lelaki bernama Keyaru. Keyaru adalah seorang penyembuh di dunia isekai yang terikat oleh fakta bahwa penyembuh itu tidak bisa bertarung sendirian dan selalu dimanfaatkan sebagai alat oleh orang. Suatu hari Keyaru menyadari potensi tersembunyinya dari sihir penyembuh miliknya, dan Keyaru yakin bahwa sihir penyembuh adalah sihir tingkat terkuat ya. Demi membalaskan dendam orang yang memanfaatkannya, Keyaru pun memutar kembali waktu selama 4 tahun ya, dan mengulangi semuanya dari awal. Nah, pada bagian inilah MC-nya itu mulai anjing ya, dan gue juga mulai iri sama MC-nya. Lu pasti tau lah MC-nya itu gimana. Demi membalas dendamnya, MC-nya itu pakai ya, emang anjing nih anime ya. Oke guys, itu aja rekomendasi anime dari saya ya. Silahkan kalian tonton ya bagi yang suka dengan animenya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya semangat upload konten anime kayak gini lagi. Oke, terima kasih telah menonton. Salam wibu, salam isekai harem, bye.